Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan sumbu yang kita tandai sebagai rejeksi harga ya. Sebagai rejeksi harga. Bentar ya. Jadi gini teman-teman. Di wilayah sini itu ada dominan rejeksinya. Ya. Ketika harga ingin melewati wilayah ini, maka dalam prosesnya harga ini akan terhambat, teman-teman. Harga ini akan ada suatu penolakan dulu sebelum dia melanjutkan untuk kenaikan. Dilihat daripada mana? Dilihat daripada dominan rejeksinya. Ya, seperti halnya di sini, ini dominan rejeksinya ya. Nah, di wilayah ini walaupun dia menjadi candle buyer, tapi tetap dia ada dominan rejeksinya. Harga itu akan terus berulang seperti itu, teman-teman ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana itu supply and demand ya, dan bagaimana kita open posisinya. Pada intinya bahwa harga ketika terjadi harga seperti ini yang memang berada pada titik di mana harga itu selalu ada sebuah penolakan. Maka ketika dia naik, harga dia ingin melewati daripada ini, maka di sini itu tidak mudah untuk dia itu langsung naik. Ya, tidak mudah. Ya. Dominan harga seperti itu teman-teman ya. Kenali sebuah sumbu-sumbu itu sebagai penanda bahwa di area itu, di wilayah itu ada sebuah area yang memang bisa dikatakan bisa membuat dia itu terhalang gitu loh, terhambat ya pada area-area seperti itu. Jadi ketika sudah ada sebuah harga di mana di wilayah seperti ini dia sudah ada sebuah penghambat, maka ketika harga ingin melewati wilayah itu, maka teman-teman hati-hati. Bisa-bisa teman-teman open posisi buy tersliding gitu loh. Ya. Nah, wilayah seperti ini juga menjadi hambatan dia. Ini sama kasusnya nih. Ya, sama kasusnya. Jadi wilayah-wilayah yang dominan rejeksi seperti ini, itu ketika harga sudah bertemu, sudah berada di wilayah ini, maka di situ tidak mudah harga itu untuk langsung naik gitu loh. Ada suatu hambatan-hambatan, entah itu dia menjadi seller, entah itu dia menjadi sumbu daripada candle hijaunya pada endingnya gitu ya. Artinya dia sudah naik tinggi tapi di reject kembali ya. Karena di wilayah ini adalah wilayah suatu penolakan harga, yang dimana harga selalu ingin naik tapi di reject kembali, harga selalu ingin naik di reject kembali. Maka di wilayah ini itu pun akan terjadi seperti itu teman-teman ya. Pahami ya teman-teman ya, pahami. Dalam artian harus ada harga yang seperti ini teman-teman, yang memang dia itu menaikkan level harga atau dia membawa harga untuk lebih tinggi lagi ya. Kasus pada wilayah ini kan selalu ada rejeksi dari atas, bahwa di wilayah ini ada sebuah penolakan harga. Nah, ketika dia naik, dia memang dihalangi nih, di wilayah ini dihalangi oleh harga yang berada di wilayah ini yang dominan rejeksi. Dan ternyata candle hijau yang besar ini dia mampu menaikkan level harga sampai tinggi di wilayah ini. Dan ketika kita tarik garis ini, bahwa candle hijau itu dia berada di wilayah resisten ya. Resisten itu menjadi penghalang dia, makanya di sini dia turun dulu baru dia naik. Nah, kedua candle ini itulah candle yang membawa
Pertama ini candle yang membawa level harga. Ini yang mengkonfirmasi candle hijau ini. Candle hijau mana bang? Candle hijau yang sumbunya panjang bawah itu mengkonfirmasi bahwa harga itu lanjut untuk naik. Ya, artinya candle hijau ini dia tepat di wilayah apa? Di wilayah resisten dia berhenti. Dan candle hijau ini dia memang mengkoreksi harga dulu. Sumbu itu sebagai koreksi harga, correction harga. Ya, paham ya? Sumbu ini sebagai koreksi harga. Dan sekaligus candle hijau itu mengkonfirmasi bahwa harga pada beberapa menit ke depan itu akan ada sebuah kenaikan. Ya, paham ya teman-teman ya? Paham ya apa yang saya sampaikan ya? Jadi tidak mudah. Nah, di sini harus ada harga nih yang apa namanya? Di sini ya, harus ada harga yang seperti ini yang membawa level harga untuk melanjutkan kenaikan. Ya. Tinggal bagaimana sebuah konfirmasinya yang wujud. Nah, oke, kalau kita lihat daripada sini ini itu penembusan daripada candle hijau ini menembus ini itu baru sedikit banget. Artinya belum terlalu kuat. Belum bisa untuk menaikkan level harga. Belum, intinya antara seller dan buyer itu masih sama-sama punya kekuatan. Ya, masih sama-sama punya kekuatan. Paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan? Jadi sebuah level harga itu sangat bisa untuk kita analisa rejeksinya, wilayah dan area di mana dia direjeksi, dominannya bagaimana. Itu bisa kita analisa teman-teman. Bisa kita kumpulin data-data itu. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi cara kita menganalisa itu lebih kepada apa ya? Luaskan lagi lah. Yang tadinya teman-teman menganalisa candlestick saja, informasinya kemana. Terus teman-teman luaskan lagi tentang support resisten, resist become supportnya, ya. Terus luaskan lagi kepada supply and demand, luaskan lagi kepada rejeksi harga. Ya. Jadi jikalau kita sudah memahami semuanya, itu insya Allah akan lebih mudah dalam kita menganalisa. Luaskan lagi bagaimana track line-nya seperti ini, line-nya ya. Itu sudah jelas bahwa harga itu akan naik. Ya. Mungkin satu harga di sini dia akan menjadi candle buyer jika dia tidak dominan rejeksi. Nah, ini kan suatu kekuatan buyer. Candle mana bang? Candle ini suatu kekuatan buyer. Dan dimana seller-seller di sini hanya sebagai koreksi. Kalau kita tarik garis ini, trendline seperti ini, antara sudut ini sama sudut ini itu sangat segaris ya, sangat segaris. Itu kan bisa kita jadikan suatu apa ya, tambahan untuk kita menganalisa nih. Ya, antara sumbu ini sama sudut ini itu kan segaris. Itu bisa jadikan kita analisa. Harga bahwa harga ke depan itu masih akan mengalami sebuah kenaikan. Ya, masih mengalami sebuah kenaikan. Terus untuk estimasinya bagaimana bang? Sesuaikan dengan latihan kita, dengan kebiasaan kita. Sesuaikan ya. Tapi kalau 1 menitan itu kalau saya saranin jangan ya, 1 menitan jangan. Lebih kepada 2-3 menit lah. Ya, lebih kepada 2-3 menit. Kalau 1 menitan saya nggak menyaranin ya. Tapi kalau 2-3 menit itu mudah-mudahan insyaallah itu bisa lah ya. Karena ketika harga itu udah ada sebuah konfirmasi untuk kenaikan, maka dia akan koreksi entah dia menjadi sumbu ataupun menjadi body candle merah dan menjadi sebuah support kembali. Itu untuk mendukungnya seperti ini. Ya, seperti ini. Dia akan menjadi support kembali. Di sini akan menjadi candle hijau, terus dia akan naik. Ini akan kena. Ya. Harga itu seperti itu. Sebelum dia naik tinggi, dia akan koreksi dulu, teman-teman. Harga itu akan koreksi dulu. Ya. Jadi cara kita menganalisanya itu lebih luaskan lagi. Apapun sudut pandangnya, apapun cara kita menganalisanya, buat yang terbaik. Ya, paham ya teman-teman ya. Buat yang terbaik. Ada reason gitu. Jadi kita menganalisa itu ada bukan satu alasan, tapi banyak alasan yang kita kumpulkan. Ya, banyak alasan yang kita kumpulkan sebagai bahan untuk referensi kita membuat open posisi itu bagaimana gitu loh. Ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi sudut pandang kita menganalisa
daripada ini, ya. Oh, ini sebuah area rejeksi tapi ini sudah terbreak dan dia turun lagi, ya. Di wilayah yang sama dia sudah ada sebuah koreksi, ya. Dia membuat candle hijau nih di wilayah support, dia tidak mampu melawan untuk turun, dan ini di wilayah resisten. Artinya wilayah ini fix sebagai wilayah perdebatan harga. Jika teman-teman ragu di wilayah ini, maka jangan diambil. Tunggu sampai ada harga yang memang menembus. Kita bisa mengambil sebuah bantuan, garis bantuan ya. Sebuah garis bantuan daripada sini. Harga di sini, harga di sini, tarik garis seperti ini. Kita bisa membuat seperti ini, dan ini membuat seperti ini. Jika nanti ada candle hijau, dia itu lepas daripada garis ini, maka kita bisa open posisi buy. Artinya sebuah garis yang memang, sebuah candle yang memang mempunyai power ya, mempunyai power. Tuh, ya, paham ya teman-teman ya. Jadi dalam kita menganalisa sebuah sumbu itu kan di salah satu sisi itu sebuah permintaan, di salah satu sisi sebuah rejeksi. Kita analisa sebagai rejeksinya teman-teman. Jadi di wilayah yang memang seperti ini, dia itu ada dominan rejeksi seperti ini, itu akan menjadi penghambat teman-teman. Akan menjadi penghambat bahwa harga itu ketika mau naik itu ada penghambatnya. Seperti ini, walaupun ini hanya 2, tapi di sini ada penghambat. Tapi jangan salah, di belakang sana itu ada penghambat yang memang harga itu tidak langsung bisa naik, ya. Paham ya? Yang jelas kalau untuk open posisi saya nggak menyarankan 1 menitan ya, lebih daripada 1 menit, intinya 2-5 menit lah, itu bagus teman-teman. Nah, ini wilayah suatu perdebatan harga, masih menjadi suatu zona di mana masih konsolidasi ya harga di sini ya. Artinya teman-teman harus tunggu bahwa ada harga yang memang benar-benar dia itu membawa harga untuk naik ataupun turun. Ya, tadi garis di sebelah sini ya kalau nggak salah ya. Harga itu bisa naik ataupun bisa turun berdasarkan daripada history trend lainnya mungkin ya. Jadi pola kita untuk menganalisa itu seperti itu teman-teman ya. Nah gini, sumbu ini harga turunan, contohnya harga turun ya. Adanya sumbu ini memang itu sebuah rejeksi, tapi sumbu ini sebuah permintaan. Jadi beberapa menit ke depan itu harga mungkin akan menjadi buyer. Contohnya kita ngambil sampai 28 ya. Harga itu ketika dia naik, dia akan mencari ini teman-teman. Ya, tapi belum tentu dia itu naik di periode ini, naik mencari ini. Bisa di periode ini baru dia akan ketemu naik mencari ini. Ya. Intinya gini. Ini kan sebuah resisten. Jejak harga ditinggalkan di sebelah sini. Nah, ketika dia turun, dia sudah jenuh untuk turun, maka ketika naik, dia akan mencari ini lagi. Ya, mencari itu lagi. Itu yang disebut permintaan ya. Suatu saat akan dicari. Ya, suatu saat akan dicari. Jadi teman-teman harus paham bagaimana sumbu itu berada di level bagaimana dan menjadi sebuah permintaan itu di level yang bagaimana, ya. Dan dukungan candle sebelumnya, setelahnya itu bagaimana, mendukung tidaknya gitu loh. Itu yang harus kita jabarkan teman-teman. Ya. Kenapa harga di sini itu di wilayah support dia langsung tidak mampu untuk naik? Itu alasannya kenapa? Kita harus paham. Ya, kita harus paham. Paham teman-teman ya apa yang saya sampaikan? Intinya ini wilayah konsolidasi ya. Ini sangat beresiko untuk kita open posisi di sini itu sangat beresiko karena harga itu dominan, dia masih akan kayak gini. Ya, masih akan seperti itu harga itu. Jadi keberadaan harga yang memang di wilayah yang sama, ya, di wilayah yang sama, itu nanti dampaknya pun kedepannya pun akan di wilayah yang di sini pun akan ada. Contohnya ya, contohnya di sini berhasil turun harga, turun jebret gitu kan. Terus ketika naik di wilayah ini itu juga akan ada penolakan lagi. Entah itu 1 periode, 1 candle, 2 candle, dia akan ada penolakan lagi, terus dia naik lagi. Akan menjadi seperti itu. Jadi harga itu dia naik, terus dia tidak mampu, terus dia turun lagi. Dia akan mencoba lagi, naik lagi, tidak mampu lagi, di reject, turun lagi. Ya. Terus ketika ini tidak mampu lagi, dia naik lagi. Itu yang biasanya ya, kebiasaan harga itu kalau sudah 3 ini biasanya itu akan penentuan teman-teman. Udah 3 kali dia akan penentuan. Ya. Nih kalau kita lihat harga udah
udah terkonfirmasi ya untuk turun ya. Daripada level sini kita lihat harga itu sudah terkonfirmasi untuk turun di sebelah sini. Udah ada bahwa harga itu akan jatuh. Tapi jatuhnya harga itu benar-benar jauh apa tidaknya itu bisa kita lihat daripada wilayah-wilayah sini. Oh, ini area resisten. Oh, ini area resisten. Itu akan menjadi pantulan dia. Ini area support. Artinya di wilayah ini, di wilayah garis ini seperti ini, itu harga akan menjadi sebuah batas, mungkin di sini, mungkin di bawah, mungkin di atas. Ya, di resisten ataupun di support. Artinya menjadi suatu batas harga, bahwa harga itu ketika mau naik ataupun mau turun, dia akan ada penghalangnya gitu loh. Ya, paham ya teman-teman ya? Paham ya? Ini harga akan turun dulu. Harga akan turun dulu. Mungkin dalam sampai akhir periode ya, harga akan turun dulu. Baru dia akan mulai kenaikan. Kemungkinan di situ. Kemungkinan kenaikan dimulai daripada sini. Ya. Daripada sini. Artinya dia turun, di wilayah ini baru dia naik. Ya, paham ya? Jadi harga itu akan apa ya? Ada suatu wilayah, contohnya gini. Terus di sini ya contohnya. Ada suatu wilayah di mana harga itu ini tidak bisa menghalangi dia untuk turun, tapi di sini bisa menghalangi dia untuk turun. Tapi ketika dia naik di wilayah ini, itu akan dipantulkan lagi ke bawah, gitu loh teman-teman ya. Jadi harga itu penghalangnya itu ada yang bisa reaksi langsung, ada yang nanti ketika pembalikan itu baru bereaksi. Harga itu seperti itu teman-teman. Ya. Contohnya, jadi harga itu contohnya di sini ada batasnya, level turun ya. Nah, harga dia lagi naik nih, lagi turun kayak gini kan. Nah, ketika harga naik, ini mungkin langsung bisa ditembus. Contohnya bisa ditembus, wilayah ini bisa ditembus ya contohnya. Dia mencoba untuk naik, tapi di wilayah ini, dia ada harga yang memang terbentur ini dia tidak mampu, terus dia turun lagi. Nah, di wilayah ini dia memantulkan lagi ke atas. Ya, itu yang menyebabkan harga seperti ini teman-teman. Turun, ya. Ini ada suatu pembatas, artinya resisten lah ya. Nah, ketika harga ini tembus, nanti di wilayah ini dia akan dipantulkan, terus di wilayah resisten sini dia akan dipantulkan kembali teman-teman. Ya. Artinya yang reaksi itu bukan daripada support ataupun, artinya gini, yang bereaksi itu bukan supportnya yang bereaksi, bukan resistennya, tapi ketika dia pulang ke bawah baru yang bereaksi yang ini gitu loh. Ya. Jadi harga itu lebih kepada seperti itu. Nah, sumbu-sumbu ini adalah dominan di mana dia terjadi suatu pantulan-pantulan harga, suatu pembalikan harga. Ciri-ciri clue bahwa rejeksi itu sudah berlaku. Ya, rejeksi ini sudah berlaku. Di mana wilayahnya? Seperti yang saya garis ini wilayahnya. Ya. Di wilayah ini harga itu akan menjadi sebuah ya lebih kurang kayak efek lah ya, efek daripada ini. Wilayah-wilayah seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Ketika dominan rejeksi ini yang bisa kita lihat daripada sumbu, maka itu kita harus tunggu bahwa harga itu akan turun atau tidak. Tapi daripada level sumbunya harga itu masih lebih kurang dia akan turun di level ini nih. Di level ini dia akan ada pantulan, artinya harga itu masih akan jatuh ke bawah. Karena apa? Kekuatan naik itu sudah lemah, harus ada turun terus dia naik kembali. Ya. Harga itu seperti itu teman-teman ya. Harga itu seperti itu. Jadi kita jangan menyepelekan sebuah area-area sebelumnya yang dihuni ya oleh rejeksi harga di wilayah yang sama. Ini kan di sini dia naik tidak mampu, di sini dia turun, dia naik lagi. Artinya wilayah ini itu akan menjadi penghalang dia di kedepannya, ya, menjadi penghalang dia di kedepannya. Ini harga dia akan jatuh teman-teman, harga akan jatuh. Harga itu maksimal di level sini nih, di level sini, ya, dia akan jatuh. Oke, paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan.
perjalanan harga itu kan hanya bisa kita lihat daripada histori. Contohnya di sini perdebatan harga, terus dia naik di wilayah ini, dia akan terpantul, artinya efek daripada ini, ya, lebih kepada situ. Nah, inilah reaksinya di sini nih, harga itu akan terpantul di sini. Ini akan turun teman-teman, ya, ini akan turun harga ini. Ini pada video sebelumnya saya sudah jelaskan ya tentang wilayah-wilayah ini ya. Itu wilayah supply ya. Wilayah supply, bahwa di wilayah itu ketika dia naik dia dipantulkan kembali ke bawah. Ya. Karena sudah adanya supply itu mengkonfirmasi untuk penurunan. Nah, itu tidak mampu tuh untuk naik. Harga itu tidak akan mampu untuk naik sampai level di sini. Ya. Ini yang saya bilang, ketika dia turun, udah jenuh harganya di sini, dia akan naik mencari ini teman-teman. Tapi di dalam proses kenaikan itu ada penghalang atau tidak. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Ketika penghalang itu lebih besar efeknya, maka dia akan turun kembali. Seperti halnya di sini. Penghalang ini lebih besar efeknya, dia akan mencari ini. Pada dasarnya dia akan mencari ini. Tapi penghalang dia lebih besar efeknya. Makanya dia jatuh kembali tuh. Ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi jangan sepelekan wilayah-wilayah rejeksinya. Wilayah-wilayah rejeksi itu yang saya maksud itu persumbuhan ya, sumbu-sumbu rejeksi seperti itu. Jangan abaikan. Itu sangat sangat membantu untuk menganalisa kita di mana poin harga itu akan berhenti, di mana poin harga itu akan berlanjut. Ya, yang pastinya semua itu ya saling digabungkan. Jangan dipisah-pisahkan. Kita analisa satu, kita eksekusi, jangan seperti itu teman-teman ya. Lebih kepada penjabaran kita untuk menganalisa itu luas, lebih kepada seperti itu ya. Rejeksi itu ibaratnya apa ya, harga itu di sebuah level benteng itu tidak mampu dan direject kembali, dan nantinya pada harga selanjutnya itu pun sama kayak gitu loh ya, masih berefek juga. Rejeksi itu akan selalu berulang ya, tidak mudah untuk diterobos ya. Tinggal bagaimana kekuatan tren, tinggal bagaimana kekuatan daripada kanal-kanal pendukungnya, kekuatan supply and demand, kekuatan support resisten. Itu kita jadikan beberapa alasan ya. Aduh, yang bawah sayang sekali tidak kena. Harga tetap masih akan turun. Harga tetap masih akan turun. Cuma level kita open posisi itu terlalu tinggi ya. Ini akan tertembus teman-teman, akan tertembus. Itu dia akan tertembus. Dia akan jatuh harga itu. Daripada mana Bang menganalisanya? Daripada dia di sini membuat resisten di wilayah resisten ini. Ini kan wilayah yang sama, ya. Artinya dia harga-harga di sini itu memang menjadi bukti bahwa harga itu ya tidak mampu untuk mencapai ini karena ada penghalang. Ini kan wilayah supply ya. Jangankan untuk naik ke sini, di sini aja dia hanya menyamai level dan dia turun kembali, maka harga akan jatuh kembali. Itulah bukti-bukti rejeksi ya teman-teman ya. Bukti rejeksi itu jangan disepelekan. Bukti-bukti rejeksi di wilayah-wilayah seperti ini jangan disepelekan. Itu akan ngefek pada periode selanjutnya, pada harga-harga selanjutnya. Itu akan ngefek ke situ. Ya. Intinya ketika sumbu ditinggalkan seperti ini, ini kan tadinya kan candle buyer ya, dia mencoba untuk naik, tapi setidaknya dia pernah melewati ini. Maka ketika harga udah jenuh di bawah, udah selesai di bawah, udah tidak ada kekuatan untuk turun, maka harga naik, dia akan mencari ini teman-teman. Dia akan mencari ini. Dia akan sesuai dengan misi. Kamu cari ini gitu loh. Tetap dia akan memaksa untuk mencari, walaupun di sini ada rejeksi, tetap dia akan memaksa untuk mencari. Ya. Nah, ketika di wilayah demand, wilayah supply, ya, dia tidak bisa, tidak mampu untuk melanjutkan lagi dan terkonfirmasi untuk turun di wilayah seperti ini, ya,
maka harga akan jatuh. Ya, karena pendukung antara naik dan turun itu masih kuat turun. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi cara kita menganalisa itu untuk sumbu ya, untuk sumbu. Nah, seperti ini ya. Ini wujud-wujud sumbu seperti ini tadinya kan rejeksi. Ketika kesepakatan harga selesai di wilayah ini dan dia rejeksinya lebih kuat, maka harga akan jatuh terus dia turun. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, di wilayah ini dia akan menjadi candle buyer. Di wilayah ini dia akan menjadi candle buyer teman-teman. Entah pada prosesnya, artinya sumbu ya, entah pada prosesnya. Tapi yang jelas ini akan ada penolakan untuk apa? Untuk koreksi harga. Entah di candle yang lagi berjalan ini ataupun di candle yang ini, tapi tetap ada. Karena apa bang? Karena di wilayah ini, ya di wilayah ini, wilayah ini tetap akan ngefek ya. Wilayah ini akan ngefek nih. Wilayah ini akan menjadi sebuah efek yang memang cukup besar ya, cukup besar. Di wilayah ini akan menjadi efek yang cukup besar ini harga. Dia di sini akan ada kenaikan sebentar, terus dia turun lagi. Kebiasaan harga seperti itu. Kalau kita tarik garis daripada level sini ke bawah, nanti kemungkinan dia itu naik sampai level sini terus dia turun lagi teman-teman. Ya, kalau kita coba saya promosi 3 menit di sini. Itu kemungkinan ya, masih dalam kemungkinan. Tapi yang jelas harga itu akan dominan seperti itu teman-teman ya. Jadi dia itu akan seperti ini, naik koreksi, dia turun lagi. Ya. Lebih kurang harga itu akan seperti itu teman-teman ya. Jadi trendline seperti ini itu ya terkadang membantu kita juga gitu loh. Ya. Terus untuk pantulan-pantulan seperti ini di wilayah ini yang tadi saya garis ini, di wilayah ini akan menjadi pantulan-pantulan. Harga itu sudah ada tahap bahwa harga itu ada sebuah apa ya? Ada sebuah bentengnya di wilayah ini, ada benteng. Ini benteng. Maka ketika harga akan turun dia akan koreksi. Dan trendline daripada harga ini itu yang akan menjadi pemberhentiannya di wilayah ini. Ya. Kita lihat-lihat seperti itu, sudah jatuh kembali. Ya. Ini kan kalau kita buat pola, harganya naik terus dia turun ya. Dia naik lagi, dia turun lagi. Dia naik lagi, dia turun lagi seperti ini. Jadi pola harga itu ya lebih kurang akan seperti ini teman-teman. Sama. Polanya sama. Ya. Koreksi dan apa namanya? Sebuah rejeksi, koreksi dan rejeksi itu selalu menjadi hidup berdampingan gitu loh, antara koreksi dan rejeksi itu akan didampingi. Koreksi itu bisa dicari clue-nya dari rejeksinya gitu loh. Jadi ketika muncul rejeksi itu bisa untuk dijadikan suatu alasan kita, pendukung kita, analisa kita bahwa harga itu akan koreksi gitu loh. Ya, dari rejeksi itu. Paham ya teman-teman ya? Ini wilayah suatu perdebatan harga. Ya, wilayah perdebatan harga, dan di sini dia akan memulai start kenaikannya sampai mungkin 3 candle, mungkin sampai akhir periode lah. Itu akan dimulai daripada sini. Kenaikan. Ya, kenaikan mulai daripada sini, dia membuat support, dia membuat candle hijau terus dia naik. Dia bisa sampai level sini. Bisa sampai level sini. Level sebelah sini ya. Bisa sampai level sebelah situ teman-teman. Dimulai daripada sini. Ya. Apalagi kalau seumpama ini kan resistennya tertembus itu bagus ya untuk dia mengkonfirmasi ya, untuk terkonfirmasi itu bagus banget bahwa harga itu akan lanjut untuk naik kalau terkonfirmasi. Kalau tertembus ya, artinya harga itu akan bisa naik tinggi gitu loh ya. Paham ya teman-teman ya? Bisa sampai level sini nanti harga teman-teman. Bisa ya open posisi sampai 5 menit ya, 5 menit. Harga itu bisa sampai level sini teman-teman. Bisa sampai level ya sinilah lebih kurang lah.
ya, baru dia akan sesuai dengan ini teman-teman, sesuai dengan apa namanya, arahan trendline ini ya, seperti ini ya, bahwa di batasan sini bawah sini ke sini itu bahwa harga itu di situ ada sebuah rejeksi yang dominan di belakang sana. Terus di sini terbentuk support ya, support, perintahnya kenaikan. Artinya ketika harga itu sudah jauh, maka ada harga yang memang dia itu membuat suatu apa ya, suatu yang membalancekan lah ya. Ini kan sudah keluar daripada jalur ya, daripada sini kita lihat ini udah jauh banget turunnya. Maka harga itu akan balance lagi ketika dia itu udah terlalu jauh. Artinya contohnya gini teman-teman ya, ketika harga dia itu udah keluar jalur seperti ini, maka ada harga yang memang dia itu membalancekan harga itu untuk masuk lagi gitu loh, untuk masuk ke dari jalurnya lagi. Tapi ketika kekuatan untuk yang membalancekan dia itu lemah, maka dia akan mencari kesini lagi dan membentuk apa, track baru gitu loh, membentuk line baru ya. Makanya di sini yang disebut rejeksinya, di sini di wilayah ini akan ada rejeksi kuat untuk naik ke atas lagi ya, paham ya teman-teman ya. Jadi harga itu polanya akan seperti itu, dia akan berada pada lingkup suatu area, di mana area itu yang memang kalau kita garis itu ya seperti ini. Nah, yakinlah di sana itu ada sebuah apa, sebuah resisten dan sebuah support di ujung sana ya, di ujung sana pas di garis ini. Coba lihat kita. Nah nih, pas di garis ini nih tadi, kalau kita tarik garis sampai ke bawah itu dia itu memang mengarah seperti ini. Artinya itu satu tren, satu track gitu loh, satu track ya, satu track. Paham ya teman-teman ya. Nah ini kan sebuah rejeksi juga, ini rejeksi, dan ini juga sama seperti rejeksi juga, dibalas dengan rejeksi, dibalas dengan rejeksi. Maka ketika dominan rejeksinya itu akan kuat kemana itu kita bisa mengetahuinya gitu. Artinya kita bisa menganalisanya. Artinya bisa dikatakan ini, oh ini di reject, oh ini di reject, ya bisa juga. Tinggal kita tarik seperti ini sini. Dominannya kemana? Ya, dominannya kemana? Oh masih dominan ke bawah. Artinya ketika harga ini ingin membalancekan ke atas itu masih ditolak, masih tidak diperbolehkan untuk ke atas. Ya, tapi nanti ending-endingnya dia akan ke atas, akan mencari track ini karena ini sudah keluar nih, sudah keluar. Nah dia berhenti di wilayah apa? Di wilayah support. Artinya harga itu ya memang akan naik gitu loh, di wilayah ini dia akan naik karena tidak mampu untuk menembus support. Ini tidak mampu untuk ditembus support ini, maka harga akan naik kembali ya. Paham ya teman-teman ya, harga akan ada kenaikan kembali karena dia berhenti pas di wilayah support. Kita tunggu ya sampai habis ini. Sedikit ya, namanya trading ya, analisa ya, namanya analisa, kita tidak bisa untuk memastikan. Analisa itu kan apa ya, belum sesuatu yang kita itu membaca, tetapi itu ada nilai-nilai yang memang belum kita ketahui gitu loh. Itu sebuah analisa kan, itu bisa benar bisa enggak. Jadi teman-teman harus paham ya, harus paham apakah analisa kita benar atau tidak. Itu ya cari pendukung-pendukung yang kuat. Ini yang harus kita PR kita teman-teman ya. Kenapa dia itu tidak mampu untuk naik dan tidak mampu untuk turun? Ya, itu yang harus kita cari jawabannya, cari alasannya. Ya, harga itu mau kemana sih? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi alasan dia di sini stop, alasan dia di sini naik kok di reject kembali, itu ada alasannya. Di satu sisi lain dia mempunyai kekuatan untuk naik, tapi ditolak. Di satu sisi lain dia diturun pun belum mampu gitu loh. Ya, turun pun belum mampu. Itu yang harus kita cari jawabannya. Nah, ini masih akan naik gitu loh, masih akan naik contohnya. Ya udah, kalau masih akan naik ya teman-teman bisa open posisi 1 menit karena di wilayah apa? Pas banget di wilayah support. Ya. Pas banget di wilayah support.
Paham ya teman-teman ya? Awal mula itu daripada rejeksi itu, ya di wilayah rejeksi ini kan wilayah-wilayah pantulan ini tidak mampu nih. Di sini di wilayah yang sama dia tidak mampu ngebreak daripada support ini, ya. Nah ketika kita tarik ke belakang, di wilayah apa dia berada? Dia di wilayah ini, di wilayah pantulan-pantulan. Sesuai yang saya garis tadi bahwa di wilayah ini itu akan menjadi sebuah penghalang dia, penghalang kuat ya, penghalang kuat dia, ya. Nah ini wilayah resisten, tidak mampu juga untuk naik tuh ya, tidak mampu juga. Hati-hati, ini akan menjadi sideways. Pada video-video sebelumnya market sideways itu akan melahirkan market sideways kembali. Market sideways itu sama dengan market doji, harga doji ya. Oke ya, oke. Itu saja video untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya tentang suatu rejeksi. Dan pada intinya bahwa harga rejeksi ini bisa kita asumsikan bahwa ini rejeksi dan ini permintaan. Ketika harga udah turun jenuh di wilayah support maka dia akan naik kembali, dan ketika di wilayah resisten dari reject, hati-hati ya, karena rejeksi itu satu sisi sumbu itu pernah menjadi suatu buyer ataupun seller. Oke ya, paham? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.